bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Tuh. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Feldo. Dan saya Les, ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Jadi, kita akan melakukan penyuluhan kepada petani kopi, tepatnya di Kalimantan Timur, khususnya kepada petani kopi di Samarinda, Seberang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu kebun kopi? Jadi, kebun kopi merupakan sebuah komoditas perkebunan unggulan di Indonesia yang berasal dari Sumatera dan Jawa. Jadi, kebun kopi juga berkontribusi pada perekonomian nasional, terutama bagi petani kecil. Untuk lebih lanjut, ayo kita lanjut penyuluhan bagi petani kecil. Nah, Selamat pagi Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, Bu. maaf Ibu dan Bapak, sebelumnya boleh kita bergabung dulu. Baik Bapak Ibu, silakan bergabung. Kami langsung saja ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami penyuluh dari kampus Politeknik Samarinda. Perkenalkan, nama saya Les dan rekan saya. Dola Feldo. Jadi kita akan melakukan penyuluhan mulai dari pembibitan hingga pasca panen terkait tanaman kopi. Kita juga akan sharing-sharing di sini. Pertama-tama saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, bagaimana proses pembibitan yang Ibu lakukan dan Bapak lakukan? Saya biasanya membeli bibit yang sudah jadi ya, berumur sekitar 8 bulan hingga 1 tahun. Nah, membeli bibit umur 8 bulan sampai 1 tahun memang pasti aman, karena sudah matang dan tinggal tanam. Namun saya sekarang sudah beralih membuat biji kopi sendiri dari kopi yang panen, Pak. Sebagai petani, membuat bibit kopi sendiri mempunyai banyak manfaat. Pertama, lebih murah. Biasanya kita membeli satu bibit kopi mulai dari harga Rp10.000 sampai dengan Rp65.000. Betul tidak, Pak? Betul, Bu. Jika kita membuat bibit kopi sendiri, dari satu bibit kopi bisa menghasilkan 200 bibit. Nah, juga untuk kualitas lebih terjamin karena sudah beradaptasi langsung ya oleh iklim dan juga cuaca di sekitar. Kalau di Samarinda Seberang ini biasanya menggunakan dataran rendah ya untuk beberapa penyebab. Untuk di daerah dataran rendah, biasanya jenis kopi Robusta dan Liberica. Sedangkan untuk jenis kopi Arabica biasanya berada di dataran tinggi. Untuk Bapak dan Ibu sendiri menanam kopi jenis apa? Kalau saya bibit robusta, Bu. Kalau saya bibit Liberica, Bu. Kalau saya keduanya, Bu. Wah, pilihan bagus karena setiap bibit memiliki keunggulan masing-masing seperti Robusta yang tahan akan dari hama, juga dari serangan hama. Bibit Liberica mempunyai biji dan buah yang besar. Bibit Liberica tahan terhadap karat daun dan juga hama seperti penggerek batang, bahkan lebih kuat dari Robusta. Nah, jadi kami akan berbagi tips bagaimana pembibitan kopi agar tidak gagal. Untuk pembibitan Robusta biasanya menggunakan teknik sambung, sedangkan untuk Liberica menggunakan pembibitan dari biji.
Dan untuk pembibitan secara generatif, pilih bibit kopi yang sehat dan tidak cacat. Untuk pembibitan menggunakan teknik sambung, pilih batang yang sehat dengan kualitas buah yang lebat juga tahan terhadap hama. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan pembibitan menggunakan teknik sambung belum? Sudah pernah, Bu. Saya mau bertanya, Pak, Bu. Kami kan tinggal di Samarinda seberang, dan kami berada di dataran rendah. Apakah bisa menanam kopi jenis Arabica? Wah, pertanyaannya bagus sekali, Pak. Jadi untuk bibit kopi jenis Arabica umumnya ditanam di daerah dataran tinggi. Karena bibit Arabica ini tidak cocok di dataran rendah karena membutuhkan suhu dingin yang tinggi supaya tidak memperhambat pertumbuhannya. Nah, jadi Pak Bu, lahan merupakan fondasi utama dalam pembibitan kebun kopi, dan juga lahan harus tanah yang subur dan juga kaya akan organik serta terpenuhi unsur haranya. Saya mau bertanya Pak Bu, untuk pertumbuhan kopi itu sendiri ada berapa fase ya? Pembibitan kopi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase pembibitan. Yang kedua adalah pertumbuhan batang dan juga cabang. Yang ketiga adalah mulai munculnya bunga dan juga buah kopi. Dan yang terakhir adalah pasca panen atau masa panen. Kalau bibit yang sudah ditanam di polybag lalu ingin dipindahkan tanam ke lahan, kira-kira berapa jarak yang diperlukan per tanaman? Iya, Pak, Bu. Saya kadang asal tanam aja, nggak mikirin jarak. Jadi ya yang penting ada jaraknya aja. Nah, untuk jarak penanaman tentunya memiliki jarak tanam berbeda. Seperti Robusta memiliki jarak tanam hingga 2-3 meter, dan Arabica atau Liberica jarak tanam di sekitar 2,5 meter. Saya mau bertanya Pak Bu, kadang saya sering semprot tanaman kopi saya, tapi kadang hasilnya malah kurang bagus, daunnya layu dan kadang muncul hama. Bagaimana sih penyemprotan yang benar itu? Itu hal yang wajar, Bu, karena belum mengikuti prosedur yang tepat. Untuk penyemprotan yang pertama, pilihlah atau ambil pestisida dan juga pupuk yang sesuai untuk kopi. Lalu bagaimana peralatannya Pak Bu? Saya biasanya menggunakan sprayer manual. Wah, itu bagus, Bu. Sprayer manual memang cocok untuk kebun kecil. Waktu penyemprotan yang baik adalah mulai dari pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 9, dan sore hari pada pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Nah, untuk teknik penyemprotan bisa dilakukan dari bawah hingga ke atas, karena hama sering bersembunyi di bawah. Dan juga untuk menyemprot jangan terlalu berlebihan, cukup basah tapi tidak menetes. Apakah Bapak Ibu tidak keberatan jika berkunjung di kebun kopi saya? Kebetulan tidak jauh dari sini, Pak, Bu. Oh, tentu boleh, Pak. Tentu saja tidak keberatan. Mari kita berkunjung ke kebun Bapak sekarang. Nah, jadi ini kebun saya, Pak, Bu. Wah, luar biasa, Pak ya. Saya lihat daun dan juga buahnya tidak menguning. Berarti Bapak sudah melakukan teknik penanaman yang sudah benar dan sesuai prosedur, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah ini juga kebetulan umurnya sudah 4,5 tahun. Tapi sekarang saya bingung, Bu. Pak, ketika buahnya mau memerah, itu bagaimana cara panen yang benar agar kualitas buahnya itu tetap bagus? Nah, Pak, yang Bapak bingungkan itu, Pak, mungkin di pasca panen ya. Pada saat buah sudah 80% merah, Bapak bisa menggunakan cara manual, tangan atau memakai gunting. Dan juga sudah Bapak panen, Bapak bisa dijemur di atas terpal selama 7-10 hari untuk menjaga kopi tersebut agar tetap asam segar. Pak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk melakukan penyuluhan terhadap Bapak dan Ibu pada perkebunan kopi. Untuk mengakhiri, mari kita foto bersama Bapak dan Ibu untuk dokumentasi. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage